Polisi menangkap seorang pemuda yang memutilasi wanita di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Belakangan diketahui pemuda tersebut sebelumnya telah membunuh 2 korban lainnya. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu, akankah penyelidikan terbaru yang dilakukan Polda Metro Jaya membuka kasus ijazah Jokowi menjadi terang benderang? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Polda Metro Jaya tengah menangani 6 laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan ke-6 laporan tersebut telah digabung menjadi satu penanganan. Bahkan pihak Polda Metro Jaya juga mengungkap telah melakukan proses klarifikasi ke SMA 6 Surakarta dan juga Universitas Gadjah Mada. Dan pemirsa, akankah kemudian penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya akan membuka kasus ijazah Joko Widodo menjadi terang benderang? Itu yang akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ano. Dan bersama saya Fena Kintan, selain pembahasan tadi pemirsa, kami sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, termasuk juga dengan informasi dan pembahasan mengenai perang Iran versus Israel yang semakin sengit. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Iran luncurkan serangan rudal balasan ke kota-kota di Israel. Tidak hanya itu, rudal berdaya ledak tinggi pun diluncurkan untuk menghantam Israel. Suara sirine pertanda bahaya tak berhenti meraung di tengah gemerlapnya langit malam di wilayah Tel Aviv, tepi barat Israel. Ekor rudal yang menyala dan suara dentuman yang berasal dari rudal yang saling bertabrakan membuat ciut nyali warga setempat. Serangan balasan Iran ini tidak main-main. Peningkatan eskalasi peperangan ini pun terlihat jelas dengan diluncurkan rudal Sejil untuk pertama kalinya. Rudal Sejil ini merupakan rudal yang memiliki kemampuan daya jelajah jarak jauh dan mampu menghancurkan targetnya dengan akurat. Tidak hanya itu, kemampuan rudal Sejil pun diklaim mampu menghindari radar musuh. Pemirsa, serangan rudal Iran menghantam rumah sakit utama di wilayah selatan 2 kota di dekat Tel Aviv. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di kota Beersheba, mengalami kerusakan akibat hantaman rudal. Pada serangan yang terjadi pada Kamis ini menyebabkan sejumlah tenaga medis, pasien rawat, dan pengunjung rumah sakit terluka. Sempat terjadi kepanikan atas gempuran tersebut
Untuk mengantisipasi jatuhnya korban tambahan, petugas medis rumah sakit ini menyelamatkan pasien ke ruangan bawah tanah. Tidak hanya itu pemirsa, sejumlah bangunan kota-kota dekat Tel Aviv seperti Ramat Gan dan Holon turut mengalami kerusakan. Media setempat mengabarkan sedikitnya ada 47 orang terluka dalam insiden ini. Serangan rudal Iran menghantam rumah sakit utama di wilayah selatan dua kota di dekat Tel Aviv. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di kota Beersheba, mengalami kerusakan akibat hantaman rudal. Pada serangan yang terjadi pada hari Kamis ini menyebabkan sejumlah tenaga medis, pasien rawat inap, dan pengunjung rumah sakit terluka. Sempat terjadi kepanikan atas gempuran tersebut. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban tambahan, petugas medis rumah sakit menyelamatkan pasien ke ruangan bawah tanah. Tidak hanya itu, sejumlah bangunan kota-kota di dekat Tel Aviv seperti Ramat Gan dan Holon turut mengalami kerusakan. Media setempat mengabarkan sedikitnya ada 47 orang terluka dalam insiden ini. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami langsung mengajak Anda pemirsa menuju ke Saint Petersburg, Rusia bersama rekan kami Fatima Albar untuk mengupdate bagaimana jalannya pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Putin. Selamat malam waktu Jakarta. Fatima, bagaimana jalannya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin? Ya, selamat siang Vena dan Tiara. Waktu Rusia baru saja sekitar 2 menit yang lalu kita sama-sama menyaksikan bagaimana momen hangat Presiden Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky di Saint Petersburg, Rusia. Kita sama-sama melihat bagaimana tadi Presiden Putin langsung menyambut Prabowo Subianto, dan memang tadi sempat sedikit ada berbagai perbincangan awal, pembincangan pembuka yang bisa kita dengarkan sama-sama. Di mana tadi Presiden Putin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto sudah bergabung keanggotaannya dengan BRICS, dan juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dia juga berterima kasih kepada Presiden Putin sudah mempermudah bergabungnya Indonesia bergabung ke BRICS begitu mudah, begitu cepat, sehingga Indonesia bisa menjadi anggota BRICS aktif. Selain itu, tadi juga disampaikan beberapa momen-momen mengenai terima kasih kerjasama selama ini yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Memang tadi pembahasannya masih seputar masih tidak spesifik apakah ada perjanjian tertentu yang dibahas, karena usai pertemuan tadi sekitar 8 menit dilanjutkan pertemuan secara tertutup antara kedua kepala negara, antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai pertemuan tertutup nanti dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto beserta delegasinya. Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah delegasi, diantaranya ada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri SDM, Menko Perekonomian, Menko Pangan, dan sejumlah menteri lainnya. Dan juga nanti akan bersama-sama melakukan diskusi bilateral dengan sejumlah delegasi dari Rusia. Ada sekitar 25 delegasi, sejumlah kementerian-kementerian dari Rusia juga akan turut berdiskusi. Usai pertemuan bilateral tersebut, nantinya akan diumumkan perjanjian atau tanda tangan MOU apa yang akan disampaikan ke publik, dan pembahasan ataupun isu-isu apa yang akan disampaikan ke publik. Namun tidak hanya itu, Rena dan Tiara, kita juga menantikan isu global. Baik, terima kasih Fatima Albar melaporkan langsung tentunya dari Saint Petersburg, Rusia. Nanti kita update informasi terbaru dari sana.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Misteri kasus mutilasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat perlahan mulai terkuak. Polisi menangkap pria berinisial SJ terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi korban. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir langsung terjun dalam melakukan penangkapan tersangka di rumahnya tanpa perlawanan. Berdasarkan pengakuan tersangka, memang dia yang melakukan pembunuhan mutilasi tersebut. SJ kini dalam pemeriksaan intensif berkaitan dengan motif dari aksi kejinya tersebut. Sebelumnya, misteri penemuan mayat tanpa kaki dan kepala yang membuat heboh warga di sekitar Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman sejak 2 hari terakhir terkuak. Potongan kaki dan kepala korban ditemukan di lokasi yang berbeda. Ya pemirsa, dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu Regi. Selamat malam Pak Regi, kami ingin tahu Pak, apa sebetulnya motif dari pelaku melakukan aksinya? Motif dari pelaku. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Pak. Dapat kami jelaskan Silakan. untuk motif dari pelaku sendiri sampai saat ini hasil dari penyidikan kami. Sementara itu adalah motifnya karena adanya utang piutang, namun masih kami dalami dan sedang dijelaskan kembali. Oke, Pak Regi, bagaimana kemudian polisi akhirnya bisa menangkap pelaku, Pak? Apa kemudian tanda-tanda yang mengarah pada pelaku? Tanda-tanda pelaku. Malam Mbak, suaranya nggak terdengar. Pak Regi, bisa mendengar saya? Ya Mbak, bisa Mbak. Baik, Pak Regi, apa kemudian tanda-tanda yang membuat polisi akhirnya bisa menangkap pelaku, dan betulkah pelaku juga melakukan pembunuhan terhadap 2 korban lain? Ya baik Mbak, jadi setelah kami temukan potongan tubuh manusia yang awalnya tanpa kepala, lengan dan kaki, kami langsung melakukan penyelidikan. Kemudian ada juga masyarakat yang datang melapor kepada kami melaporkan bahwa pihak keluarganya hilang. Kemudian dari situ coba kami pastikan apakah benar, dan kami mintai keterangan orang-orang terdekat tentang kegiatan sehari-hari korban. Dan dari beberapa keterangan saksi dan barang bukti yang kami temukan beserta petunjuk, semuanya mengarah ke pelaku ini. Jadi setelah mendapatkan informasi tersebut, tim langsung bergerak dan mengamankan pelaku. Oke, apakah benar Pak pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap 2 korban lainnya? Oh ya, dari hasil pengembangan sendiri memang benar, kami temukan juga di rumah pelaku ada 2 kerangka manusia. Namun untuk lebih pastinya kami juga masih menunggu hasil otopsi. Baik, terima kasih Pak Regi atas informasinya, sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak, terima kasih. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ide Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menaikkan pajak rumah di perkotaan membuat gempar. Penolakan muncul karena gagasan itu dinilai bisa menimbulkan gejolak di tengah situasi kontraksi ekonomi. Fahri buru-buru meralat. Menurutnya tanah di kota semakin sempit sehingga sulit membangun rumah tapak. Pemerintah pun mendorong pengembangan rumah vertikal. Pemerintah diketahui tengah putar otak agar kelompok menengah dan miskin di kota mulai meninggalkan rumah tapak, lalu pindah menghuni rumah susun. Politisi,
hukum aktivis yang kini menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, memiliki ide agar kelas rakyat terbatas itu mau menghuni rusun. Caranya tentu dengan dipaksa. Seperti mengenakan pajak tinggi bagi rumah tapak di kota. Ketimbang memilih tinggal di pinggir, tapi bekerja tiap hari di kota, bukankah lebih baik menghuni rusun yang dekat dengan tempat kerja? Rumah tapak itu di perkotaan itu tidak bisa lagi dibangun karena tanahnya mahal. Gitu loh. Sudah tanahnya mahal, ya tanahnya sedikit gitu ya. Ini yang nanti menyebabkan terjadinya penumpukan di pinggir sungai dan di kawasan-kawasan yang numpuk itu. Maka sebaiknya dibikin vertikal. Jadi jangan pakai istilah rumah tapak di pajak tinggi, itu keliru cara berpikirnya. Kita ini lagi membicarakan urban development, penataan kota. Supaya di kota itu rumah menjadi layak, maka rumah tapak tidak layak lagi ada di tengah kota. Gitu loh, harusnya bikin rumah vertikal semua. Kita bicara rakyat yang nggak punya rumah atau kesulitan punya rumah sehingga menjauh dari tempat kerjanya, kasihan. Dia harus tambah ongkos biaya transportasi karena jauh dari tempat kerja. Kenapa orang nggak tinggal di tengah kota saja? Kalau mau kerja jalan kaki aja. Kenapa mesti pergi dan jauh sekali dari kota? Menurut Fahri, di kota tanah sudah sempit untuk membangun rumah tapak. Jadinya perlu terobosan dengan membangun hunian vertikal. Rumah susun ini jadi solusi memenuhi kebutuhan tempat tinggal di kota, terutama untuk kelas ekonomi terbatas. Seperti sekarang ini, orang tinggal di pinggiran. Pagi-pagi, 15 juta orang masuk kota. Ini menciptakan kekacauan di dalam kota karena transportasi dan sebagainya. Nanti sore juga demikian. Maka ide dari social housing itu adalah di tengah kota, negara menggunakan tanah-tanah yang segera bisa diakses untuk membangun hunian vertikal. Gitu loh. Termasuklah di dalamnya tanah milik negara, tanah milik BUMN, tanah milik Pemda, termasuk tanah-tanah yang perlu dikonsolidasi, kawasan kumuh, pinggir sungai, pinggir pantai, dan sebagainya itu, yang ada di tengah-tengah kota, itu harus dikonsolidasikan untuk menjadi hunian vertikal. Itu adalah best practice di seluruh dunia. Nah, caranya adalah tanah itu harusnya harganya diambil alih oleh pemerintah. Meski baru sebatas gagasan, ide Fahri rupanya membuat gempar. Usulan solusi bagi kaum urban itu justru berkesan seakan pemerintah menaikkan pajak rumah tapak di kota di tengah kontraksi ekonomi. Menurut saya itu satu usulan yang sulit untuk diterima oleh publik, Mas. Karena apa? Karena kalau pajak dinaikkan selama ini pajak bumi bangunan itu sudah cukup ini membebani masyarakat, Mas, karena di tanah kondisi ekonomi yang nggak baik-baik saja, artinya tidak stabil tuh sampai hari ini kan gitu. Nanti kalau memang pertumbuhan ekonominya sudah bagus, sebagaimana rencana Astacita itu 8%, mungkin bagus juga dinaikkan gitu loh, Mas. Tapi untuk sekarang ya saya rasa akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, nanti muncul resistensi di masyarakat. Apa itu? Ya masyarakat nggak mau bayar pajak nanti, Mas. Selama ini ada 3 komponen pajak untuk transaksi rumah tapak. 1. Pajak penghasilan sebesar 2,5% dari harga jual unit rumah. Meski pajak ini ditanggung penjual, tapi seringkali beban pajaknya ditambahkan ke margin penjualan properti. Jadi, harga jual rumah bakal naik. 2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai 5% dari harga beli unit rumah. Pajak ini ditanggung pembeli sesuai peraturan pemerintah kota atau daerah masing-masing. 3. Pajak pertambahan nilai 12% dari harga beli unit rumah. Secara neto, untuk beban pembeli adalah 11% dari harga jual. Tapi ini tak berlaku bagi rumah yang mendapat fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah. Tentunya, bila 3 komponen pajak itu dinaikkan, harga rumah tapak di kota kian sulit terjangkau. Namun, masalahnya apakah mendapatkan rusun bisa mudah?
Ide untuk menata perkotaan itu penting, itu bagus. Tetapi bukan dengan kemudian memberikan pajak yang lebih tinggi gitu. Sekarang saja kalau dari teman-teman asosiasi misalnya pengembang, jualan sekarang udah susah gitu. Apalagi kalau tanahnya nanti dinaikkan lagi pajaknya. Tentu ini akan memberatkan masyarakat. Fahri pun mengklarifikasi idenya itu sama sekali tidak berlaku untuk semua jenis rumah tapak. Menurut Fahri, ada informasi terputus soal pernyataan pajak rumah tapak. Saya bicara tentang tata kota, tentang perumahan vertikal. Rumah tapak di perkotaan itu, ini terutama yang MBR ya, yang ke bawah begitu ya, itu numpuk. Gitu loh, mendingan tinggal di rumah vertikal, pindah ke rumah vertikal. Itu strateginya. Rumah tapak itu lama-lama orang tidak bisa lagi karena tanah sudah nggak ada. Tanahnya sendiri udah mahal, pasti pajaknya juga mahal. Pindahlah ke rumah vertikal gitu loh, dorongannya ke situ. Jadi jangan ditakut-takutin orang desa nanti rumahnya nggak bisa punya rumah, itu bohong itu. Itu namanya disinformasi, jangan diteruskan ya. Sampai kini, memang belum ada penjelasan rinci dari Fahri tentang gagasan menaikkan pajak rumah tapak. Namun, idenya itu sudah menepuk keriuhan. Keinginan membangun hunian vertikal di kota tentunya perlu didukung. Tapi pemerintah harus memberi daya tarik agar harga rusun terjangkau sehingga mudah dimiliki oleh kelas ekonomi menengah ke bawah. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu, akankah penyelidikan terbaru yang dilakukan Polda Metro Jaya membuka kasus ijazah Jokowi menjadi terang benderang? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda dengan sejumlah narasumber usai jeda. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Seluruh laporan tersebut kini telah digabung dalam satu penanganan karena dianggap berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang sama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan di Polda dan 4 laporan di Polres, yaitu Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Depok. Perkembangan terbaru Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi pada pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini. Ya, ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Update terakhir penyelidik ya, maaf. Saya ulangi, ini penyelidik karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung.
Laporan tentang ijazah palsu ayah wakil presiden itu juga sempat bergulir di Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun penyelidikan di Bareskrim dihentikan setelah penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Lantas dari siapa saja 6 laporan ijazah Jokowi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya? Lalu akankah penyelidikan terbaru yang dilakukan Polda Metro Jaya membuka kasus ijazah Jokowi menjadi terang benderang? Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan ke-6 laporan tersebut digabungkan menjadi satu penanganan. Dan akankah pemirsa penyelidikan yang berlangsung di Polda Metro Jaya akan membuka kasus ijazah Jokowi secara terang benderang? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Silvester Matutina, relawan Jokowi. Selamat malam Bang Silvester, apa kabar? Selamat malam TV One. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan bergabung bersama kita Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Mbak. Sehat ya Pak Arianto. Terima kasih sehat. sudah hadir juga di Apa Kabar Indonesia Malam, dan akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum dari Rismon Sianipar. Nanti akan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Arianto, ini akan dibuka kembali di Polda Metro Jaya. Mulai dari nol lagi Pak penyelidikannya? Bukan begitu Mbak. Jadi ya ini kan dulu ya saya udah pernah nyarankan kan. Ini karena saling melapor. Kalau saya dulu waktu di Repidum itu mesti saya jadikan satu itu. Pelaporan yang di Bareskrim maupun yang di Metro Jaya. Karena itu buktinya kan itu juga. Yeah. Nanti yang meriksa juga penyidiknya pasti akan menjurus kepada dua masalah itu kan. Apakah ini ijazah itu palsu apa tidak? Apakah ini fitnah apa bukan? Mereka itu kan yang dibuktikan dua itu kan gitu kan. Nah ini untuk membuktikan ini apakah ini fitnah atau bukan itu nggak bisa kalau nggak dibuktikan dulu ini palsu apa tidak. Makanya dulu saya pernah menyarankan digabung. Tapi sudah terlanjur rupanya waktu itu Bareskrim dia memilih menghentikan penyelidikan, gitu kan. Lah hasil dari penyelidikan itulah kemudian lebih memacu pada Metro untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga untuk kasus ini kan. Ya saya dulu bilang hasil daripada apa yang disampaikan di Mabes Polri itu pasti akan dipakai oleh penyidik di sini lagi. Itu hanya sebagian kecil daripada bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu tidak asli ya, atau bahwa itu asli gitu ya. Itu bukti sebagian kecil karena masih dalam tahap penyelidikan kan gitu kan. Nah, nanti padahal kalau yang di Polda Metro itu nanti ini harus pakai penyidikan karena apa? Yang namanya penyidikan itu dia membuktikan dua ini. Apakah ini nanti ya penyidikan yang dilengkapi di Polda Metro ini nanti akan dilengkapi kembali dengan bukti-bukti yang menunjukkan apakah ini palsu atau asli. Kalau bukti-bukti yang asli pasti dari kelompok pelapor yang di Polda Metro. Kalau yang mengatakan itu palsu pasti pelaporan dari para kelompok yang lapor di Bareskrim. Itu nanti akan dikumpulkan itu bukti-buktinya positif atau negatif untuk menunjukkan apakah itu palsu atau asli. Nah berarti yang sudah terjadi di Bareskrim kemarin sudah diumumkan identik itu sifatnya di Polda Metro Jaya akan ada maknanya tidak sih Pak Arianto, atau dilakukan uji forensik dari awal lagi? Bahan masukan dan saya yakin nanti di Polda Metro pasti akan dilakukan uji forensik lagi. Iya kan itu kan bagian daripada untuk membuktikan ya bahwa itu ijazah itu palsu asli apa tidak itu kan, supaya mantep lah pihak lawan itu kan pakai forensik nggak apa-apa. Bahkan saya juga mengatakan kalau kemarin tuh 3 dianggap itu masih kurang bersekongkol kan mereka kan kayak gitu. 100 diperiksa, meriksa 100 dokumen dengan lapor itu nggak sampai 1 hari. Baik Pak Arianto. Tahap demi tahap kita ikut belajar nih ya mengenai proses hukum yang berlangsung. Tapi Bang Silvester mengetahui mengenai 6 laporan lain yang kemudian dijadikan satu penanganan di Polda Metro Jaya ini? Iya. Karena saya dipanggil sebagai saksi juga di Polres Jakarta Selatan oleh teman-teman Peradi Bersatu. Terus kalau di Jakarta Pusat itu oleh teman-teman relawan
Pak Jokowi, yang terus ada Bekasi, ada Depok, dan ada juga yang langsung ke Polda Metro juga. Oke. Jadi kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 laporan. Jadi pemanggilan sebagai saksi atau dimintai klarifikasi atau poin-poinnya seputar apa sih, Bang Sylvester? Kemudian yang coba dipertanyakan atau diungkap? Iya, jadi saya waktu itu diperiksa, ditanya ada 40 pertanyaan, kurang lebih sekitar 3-4 jam. Intinya kan teman-teman itu membawa bukti video ya, video dari yang dilaporkan ini, yang terlapor ini, ya kan. Video-video itu ada, kalau nggak salah hampir 30 apa 40 video lah, banyak lah. Termasuk sama yang Pak Jokowi laporin juga itu kan sebenarnya dari video, ya kayak kita syuting gini kan. Terus dari video-video itu ada saya sebagai narasumber juga. Jadi ditanyalah apakah benar waktu itu dengan para terlapor ini, ya saya mengatakan benar. Terus apa, mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi saya bilang mereka nggak punya bukti bahwa ini palsu atau asli gitu loh. Terus yang diselidiki juga ini dari mana, saya juga nggak tahu. Karena yang mereka bilang, yang mereka selidiki itu adalah dari foto yang ada di media sosial. Begitu, bukan yang mereka dapat sendiri ini ijazah otentik gitu loh. Jadi yang diselidiki itu ya fotokopian atau digital lah, yang saya juga nggak tahu buat apa diselidiki gitu loh. Kalau menurut hemat saya, bodoh-bodohnya orang itu bahwa ngapain sih kamu selidikin hanya fotokopian yang ada di media sosial gitu loh. Nah, terus Anda sudah menuduh bahwa ijazah ini palsu. Gitu loh. Jadi seputar itu yang ditanyakan oleh pihak kepolisian. Baik, sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Petrus Celestianus, kuasa hukum dari Rismond Sianipar. Selamat malam, Bang Petrus. Selamat malam. Ya, Bang Petrus pasti juga mengikuti lah ya step by step, tahap demi tahap proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk di Polda Metro Jaya ini yang terus bergerak, Bang Petrus, dan meminta klarifikasi dari berbagai pihak. Dari pihak Bang Petrus sendiri ataupun juga Roy Suryo CS, bagaimana kemudian melihat tahap demi tahap yang berlangsung di Polda Metro? Ya, tentu sebagai pihak yang diundang untuk klarifikasi, tentu mereka sifatnya menunggu dan mempersiapkan segala hal sehingga proses penyelidikan sebagaimana diharapkan oleh pihak polisi, pihak masyarakat, dan sebuah pihak bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagai orang yang dipanggil atau diundang untuk klarifikasi dengan posisi sebagai saksi, tentu sifatnya supaya membuat peristiwa yang sedang dicari oleh polisi ini menjadi terang. Itu prinsip dasar dari para pihak atau klien kami yang diundang kemarin oleh pihak penyidik atau penyelidik dalam rangka klarifikasi. Poin-poin klarifikasi apa yang juga coba ditanyakan dari pihak kepolisian, Bang Petrus? Ya, tentu kemarin banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik kepada mereka yang diundang, tetapi nampaknya penyelidik belum mendapatkan seperti yang diharapkan oleh karena ada perbedaan pendapat atau pandangan yang cukup tajam antara para pihak yang diundang, terutama menyangkut tempus dan lokus peristiwa yang disebut sebagai peristiwa pidana yang diduga telah terjadi. Sehingga begitu masuk kepada tempus dan lokus, ya teman-teman atau pihak-pihak yang diundang pada waktu itu ya menyatakan tidak relevan untuk dijawab. Sehingga mungkin kalau nanti ada diundang lagi, tentu penyelidik harus merubah pola pendekatannya supaya apa yang diharapkan dari mereka yang diundang itu bisa tercapai. Oke, baik Bang Petrus, kita juga nanti ingin tahu lagi karena kemudian ini seperti dibuka kembali Pak Arianto, ada 6 lagi kemudian laporan yang harus ditangani oleh Polda Metro Jaya dijadikan satu, bagaimana juga menjawab mengenai klarifikasi status hukum seseorang menjadi saksi atau seperti apa, dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak, usai jeda kami kembali untuk Anda.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Sylvester, ini tidak hanya laporan dari Pak Jokowi, tapi kemudian ada laporan-laporan lain yang sama begitu kan? Pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, dan yang lain-lain. Nampaknya ini juga belum menemukan akhirnya begitu. Proses klarifikasi juga terus dilakukan oleh polisi. Bang Sylvester melihatnya seperti apa dari pihak Pak Jokowi? Semuanya kan ini baru tahap penyelidikan ya. Belum naik ke gelar perkara, belum penyidikan. Jadi yang kalau saya lihat memang ada indikasi pidana di sini. Dalam hal ini kalau yang pelapornya Pak Jokowi itu kan ada penghasutan, pencemaran nama baik, terus ada mengedarkan berita bohong dan sebagainya. Kalau yang teman-teman yang 5 atau 6 ini yang dari relawan juga teman-teman pengacara itu kan ada penghasutan, terus membuat keonaran nantinya. Nanti kita lihat. Makanya ini kan baru tahap penyelidikan, ya saya pikir juga nggak perlu takut sampai harus ke Komnas HAM, wajar-wajar saja, atau melapor ke PBB, karena ini baru tahap penyelidikan, belum gelar perkara, belum penyidikan. Nah, penyidikan itu nanti baru ada pasal-pasal yang dikenakan, terus baru ada tersangka, baru ada pro justisianya, gitu loh, ya kan? Jadi sebenarnya ini nggak usah ketakutan, terus bikin framing opini macam-macam yang nantinya menurut saya apa yang keluar dari mulut-mulut mereka ini akan mempidanakan mereka lebih lagi. Gitu loh. Baik Bang Sylvester. Ini sangat berbahaya buat mereka. Kalau buat Pak Jokowi dan teman-teman pelapor mah santai-santai aja. Baik Bang Sylvester. Bang Petrus gimana nih menanggapi, tidak perlu ketakutan lah sampai kemudian harus ke Komnas HAM buru-buru begitu, dihadapi saja. Ini kesempatan klarifikasi. Ya, saya kira dari posisi klien kami sampai hari ini tidak sedikit pun nampak dari raut wajah mereka sebagai orang ketakutan. Bahkan mereka terus bersemangat. Menggali informasi, menggali bukti, mencari fakta di beberapa sumber. Semuanya dalam rangka untuk menemukan kebenaran. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan dari mereka. Karena apa yang dilakukan oleh pihak penyelidik ini kan dalam rangka menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu juga antara lain diharapkan dari para klien kami yang kemarin diundang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam tahapan klarifikasi. Jadi tidak ada masalah. Jadi meskipun laporannya juga bertambah juga tidak takut ya Bang Petrus ya? Masih tetap kemudian ingin membuktikan. Itu semua ya, mereka ini kan juga seperti Mas Roy, Dr. Ismon, mereka udah biasa kok untuk bahkan mereka sering juga jadi ahli untuk perkara-perkara yang lain. Jadi tidak ada hal-hal baru atau hal-hal yang sifatnya menakutkan buat mereka. Baik bahwa Bang mereka Petrus. Kemudian ke Komnas HAM itu kan bagian dari hak mereka untuk menyampaikan sesuatu kepada Komnas HAM, bukan karena takut. Meskipun tapi begitu itu dalam karena rangka kontrol tetap memenuhi perilaku penegak hukum. Baik, karena tetap memenuhi yang panggilan mungkin saja klarifikasi ya bisa Bang Petrus. Dan tetap memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tetap tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Pak Arianto, karena tidak akan mundur tapi laporan kemudian bertambah, kasus ini dibuka kembali. Ini sifatnya klarifikasi seperti apa dan kenapa penanganannya kemudian jadi satu, Pak Arianto? Ya, sejak dari awal saya sudah menyampaikan, ini pokok masalahnya adalah hanya 2 laporan polisi yang saling bertentangan. Yang satu menuduh ini ijazahnya ini palsu, yang satu ini menuduh bahwa saya asli, tetapi kemudian itu tuduhannya entah mencemarkan nama, menfitnah, memprovokasi, menghasut, ujaran kebencian. Itu tindak pidana yang kira-kira dimunculkan daripada mereka menuduh ijazah itu palsu, gitu kan. Nah, kemudian sekarang yang ditangani Metro itu sebetulnya simpel saja itu. Metro itu akan menampung semua laporan, Mbak. Laporan-laporan itu kan sifatnya kan pemberitahuan informasi. Itu namanya pengumpulan barang bukti dan saksi dari pelaporan itu memungkinkan. Nah, sekarang Metro ini akan mengumpulkan ya barang-barang bukti yang mendukung apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu apa. Itu yang disampaikan oleh para pihak yang dari Bang Petrus dan rekan-rekan. Pak Petrus ini tadi. Terus kemudian yang mendukung bahwa ijazahnya ini asli adalah dari pihak dari bapak-bapak yang lapor itu mengenai itu.
Oke ya, nanti dikumpulkan itu. Dikumpulkan dan dimasukkan dalam setengah berkas baru itu. Karena berkasnya itu baru untuk membuktikan ini asli atau palsu. Setengah berikutnya, Polda Metro akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung bahwa ini fitnah atau apa dan sebagainya. 5 itu tadi, 4 atau 5 tadi itu. Termasuk sanggahan yang disampaikan oleh dari pihak yang merasa menuduh jasa palsu itu. Dimasukkan dalam setengah berkas. Berkas ini dimasukkan dalam berkas tebel, kemudian dikirim ke jaksa. Jaksa nanti akan melihat ini, oh ini kira-kira lebih berat mana? Lebih berat yang menyatakan bahwa ini asli apa tidak? Atau yang lebih berat bahwa ini palsu. Kalau seandainya jaksa menilai bahwa itu banyak yang menyatakan ini palsu, pencemaran ini otomatis nggak bisa jadi tuduhan. Justru jaksa kemudian yang akan jaksa yang akan menentukan nanti ini bisa dituntut apa tidak gitu. Nah, kemudian yang menentukan nanti akan hakim. Kalau jaksa mengatakan gini ya, oh ini ternyata ini yang bukti-bukti yang menunjang bukti-bukti bahwa ijazah palsu itu lebih berat. Oh berarti tuduhan pencemarannya nggak bisa dong. Kan gitu kan. Berarti Pak Jokowi nanti yang akan dituduh sebagai ijazah palsu. Tapi kalau yang ini nyatanya ini Pak asli, berarti yang fitnahan itu tadi terbukti, dikirimlah oleh jaksa itu ke hakim. Hakim itu yang nanti akan meriksa di persidangan. Disitulah terbuka apakah hakim itu betul-betul jujur apa tidak, ya ini berat sindingannya itulah baru putuskan. Berarti pengumpulan laporan, klarifikasi itu adalah langkah yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari kasus itu, Pak Arianto? Seharusnya langkah dilakukan oleh Polda penyidik ya itu, karena kan mau melihat terangnya perkara. Pengumpulan barang bukti aja tujuannya. Jadi masih ada potensi penetapan tersangka dari 2 kasus yang saat ini bergulir di Polda Metro Jaya. Baik. Tambah. Karena kemudian dari pihak Jokowi nih, Bang Sylvester yang kemudian menambah juga laporan-laporan gitu. Lagi ya? Silakan. Boleh. Bapak Petrus. Ya. Mungkin saya nanya. Ini kan ada berita di media mengatakan Petrus Celestinus demi kepastian hukum proses penyelidikan pengaduan Jokowi harus dihentikan. Pertama ini. Terus yang kedua, ada lagi berita Abraham Samad minta Jokowi cabut laporan terkait tudingan ijazah palsu. Jadi ini permintaan dari Bapak dan Pak Abraham Samad ini. Jadi tolong dijawab dulu ini. Seperti apa Bang Petrus? Kalau saya jawab apa yang saya katakan. Ya. Jadi dalam pandangan saya setelah saya mempelajari mendalami permasalahan ini, saya lihat posisi Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu sebetulnya apa yang mereka lakukan itu adalah demi kepentingan umum. Kenapa demi kepentingan umum? Karena hampir selama 2 tahun ini perdebatan di masyarakat soal apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu tidak terjawab. Dan dalam kapasitas mereka sebagai ahli dengan kapasitas masing-masing, mereka melakukan penelitian dan mereka simpulkan, dan kesimpulan mereka itu menjawab salah satu pertanyaan dari masyarakat, palsu atau asli. Baik, Bang Petrus. Mereka berada pada posisi menyimpulkan itu palsu. Jadi masing-masing pihak juga punya hak. Jadi masing-masing pihak juga punya hak. Kemudian yang satu tim hukum Jokowi juga bisa mendesak Polda Metro Jaya untuk bisa menuntaskan laporan Jokowi. Bang Petrus dan juga rekan-rekan juga punya hak. Tapi begini Bang Sylvester, karena inti pembahasan kita adalah laporan-laporan lain yang kemudian sekarang ada di Polda Metro Jaya ini terus bertambah. Dasarnya apa kemudian laporan itu terus ditambah? Gini, dasarnya orang, ya kan? Jadi gini, kita menuduh, ya kan, orang mempunyai ijazah palsu, tapi belum pernah dibuktikan di pengadilan bahwa ini palsu atau tidak, ya kan? Kita akan dijerat pidana sendiri balik. Makanya saya juga bertanya ke Bapak Petrus, yang mereka penyelidikan nih, yang diselidiki ini apa? Apakah mereka sudah menyelidiki ini yang katanya ijazah palsu atau ijazah yang asli? Atau mereka hanya menyelidiki fotokopian daripada foto-foto yang ada di media sosial. Gitu loh. Ya kan, kayak saya punya uang palsu, ya kan, belum ditangkap uang palsu. Baik. Bang Petrus ditahan sebentar. Gimana Bang Sylvester, singkat? Jadi penyelidikan ini atas hal yang apa? Gitu loh. Ya kan, fakta-faktanya,
barang buktinya itu mana yang diselidiki gitu loh. Oke, baik. Ditahan Karena sampai mereka situ, tidak Profesor. memegang ijazah yang palsu atau baik. asli. Bang Petrus Jadi mungkin bisa menjawab. Apa yang menjadi pertanyaan Bung Silvester itu tentu akan mereka jawab ketika mereka dipanggil oleh penyelidik atau penyidik. Oke, ya. Karena mereka sebetulnya sudah lama, terutama terkait dengan laporan di Bareskrim. Ya, terkait dengan laporan di Bareskrim itu mereka berharap penyelidik Bareskrim memanggil mereka untuk mereka menjelaskan apa berdasarkan kapasitas mereka dengan keahlian masing-masing. Tetapi ternyata karena Bareskrim tidak memanggil bahkan menghentikan penyelidikan, maka apa yang ditanyakan oleh Bung Silvester tadi akan mereka jawab manakala penyelidik menanyakan soal itu. Apalagi sekarang bergulir di Polda Metro Jaya. Kesempatan ini akan digunakan, Bang Petrus? Betul. Jadi sepanjang seperti yang dikatakan tadi karena apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu adalah dalam rangka untuk kepentingan umum. Maka setiap pasal pencemaran nama baik itu kan ada ayat yang menyatakan bahwa demi kepentingan umum mereka tidak bisa dipidana. Karena itu kemarin kita menyatakan ke depan kita akan meminta Polda hentikan penyelidikan ini karena apa yang mereka lakukan itu adalah demi kepentingan umum. Di situ ada kepentingan lembaga kepresidenan, ada kepentingan demokrasi, ada Universitas Gajah Mada yang juga marwahnya harus diselamatkan. Itu saja sebetulnya kepentingan teman-teman menyuarakan soal palsu dan tidak palsu itu. Baik, semua punya hak yang sama di mata hukum. Tapi kita akan kembali melihat kalau kemudian Bareskrim Polri kemarin sudah demikian prosesnya, sekarang yang bergulir di Polda Metro Jaya, akankah kemudian penanganan di Polda Metro Jaya ini pemirsa betul-betul akan menuntaskan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Sesaat lagi jawabannya untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Petrus, ini kalau kata Pak Arianto tadi juga laporannya bisa saja terus bertambah dan ini juga dijadikan bahan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini Polda Metro Jaya. Bagaimana kemudian pihak Bang Petrus menghadapi hal ini? Nanti kalau ke depan masih ada saja kemudian laporan-laporan mengenai tudingan penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Iya, jadi kalau laporan masyarakat itu memang tidak boleh dibatasi, itu hak masyarakat. Dengan hak masyarakat dalam hal ini Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawan itu juga sebetulnya melaksanakan peran serta masyarakat dalam rangka mengontrol kerja aparat penegak hukum. Ketika mereka lihat perdebatan tentang ijazah palsu atau tidak palsu ini berkepanjangan, karena Polri juga tidak segera merespons, mereka dalam posisi harus menjawab karena mereka punya kapasitas tentang itu. Jadi apa yang mereka lakukan dengan menyimpulkan ijazah itu yang diduga sebagai palsu itu berdasarkan kesimpulan mereka itu sebetulnya dalam rangka menjawab pertanyaan publik, perdebatan publik. Dan ini tentu masuk dalam kualifikasi mereka juga melaksanakan undang-undang. Baik, Bang Petrus. Jadi ketika melaksanakan undang-undang itu menurut undang-undang mereka tidak bisa dituntut. Bang Petrus, semua tentu punya ada alasan hukum lainnya. Baik, Bang Petrus, semua punya kepentingan kemudian ya di kepolisian. Tapi apalagi yang akan dihadirkan dari Roy Suryo CS dalam menanggapi undangan klarifikasi ataupun juga laporan yang saat ini tengah bergulir di Polda Metro Jaya? Oh ya, kalau nanti dipanggil lagi tentu akan banyak hal baru, banyak fakta baru, banyak peristiwa baru yang akan kita hadirkan dalam rangka supaya perkara ini menjadi jelas. Baik Bang Petrus. Apakah posisi Jokowi dalam posisi benar-benar merasa sebagai dicemarkan? Atau posisi pihak yang dilaporkan oleh Jokowi dalam posisi mereka dalam rangka melaksanakan
hal-hal yang terkait dengan membela kepentingan umum. Baik Bang Kan hanya Petrus. dua hal itu yang bisa akan dibuktikan. Baik, Bang Petrus bicara dari pihaknya untuk membela kepentingan umum. Bang Sylvester juga membawa suara yang sama, membela kepentingan umum. Ini publik yang mana? Tapi dari pihak Bang Petrus akan menghadirkan hal-hal baru, Bang Sylvester. Kita akan melihat laporan tambahan lagi yang keluar? Ya, tentunya kan pastinya dari pihak yang pelapor dalam hal ini Pak Jokowi atau teman-teman masyarakat ya yang merasa dirugikan juga ya, nanti pasal-pasalnya bisa pengasutan dan sebagainya lah kita lihat ya kan, bahwa ini juga masyarakat itu ingin menegakkan kebenaran dan keadilan termasuk Pak Jokowi. Dan kita yakin bahwa nanti bukti-bukti ataupun menyusul pelapor yang lainnya mungkin menurut saya akan lebih banyak ya. Baik. Gitu loh. Karena, baik Bang Sylvester. Karena kita lihat tadi bahwa kan ini kan sudah membangun narasi sesat nih di mana-mana menurut kami ya. Opini negatif ya kan, yang menurut saya bangsa ini nggak bisa dibangun dengan hal-hal demikian gitu loh. Jadi kalau memang mau menuduh orang mempunyai uang palsu atau ijazah palsu, paling tidak pegang bukti bahwa ini uang palsunya, atau uang aslinya, atau ijazah palsunya. Kita tangkap gitu poinnya loh. Bang Sylvester. Pak Arianto, ini apakah episodenya masih panjang kira-kira Pak Arianto? Polisi yang akan jadi timekeepernya Pak? Ya, sekarang ini penentunya ada polisi mau panjang atau pendek. Ya. Tetapi stepnya yang akan ditempuh polisi itu nanti mungkin karena ini sangat banyak sekali ya bukti-bukti yang dikumpulkan itu. Kalau menurut saya bukan yang 30 itu ratusan itu. Kalau mau dipotong-potong semua, ini kan ributnya kan di medsos semua kan? Di medsos. Kalau semua di medsos itu yang isinya apakah ujaran kebencian, atau apakah provokasi, ataukah fitnah, ataupun hasutan dan sebagainya itu dipotong-potong dari sosmed itu dijadikan bukti, itu akan memperkuat. Nah, saya ingatkan ya ini tadi ya, saya bisa memaklumi pemikiran daripada pihak Pak Petrus ya kan, mengatakan kan ini kan seakan-akan dia mereka kemarin tuh kenapa kok laporan yang di sini langsung dihentikan, kan itu tidak adil kan gitu kan. Kalau Metro itu nanti menggunakan rujukan dari Barreskrim ini nanti langsung ngomong bahwa itu ijazah asli, dan kemudian bahwa ini pasti terbukti, dikirim ke hakim, pasti kalah Metro. Karena banyak sekali kelemahan-kelemahan untuk itu nuduh itu. Contoh tadi pembanding 3 itu nanti di yang sekongkol kan. Makanya kan saya bilang, apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu hanya sebagai pemula aja untuk menunjukkan bahwa ini itu asli. Polda Metro pasti akan mengumpul lebih banyak lagi bukti yang kuat bahwa ini merupakan ini asli apa tidak gitu. Jadi baik yang menentang maupun yang membela bahwa ini asli lebih banyak dikumpulkan oleh Polda Metro. Tapi saya bisa perkirakan dengan mengacu pada Mabes Polri itu pasti dia akan mengatakan kemungkinan besar dia akan mengatakan ini asli kan. Nah, kemudian ditambah lagi bukti bahwa ini tadi mengenai yang 5 poin itu tadi, apapun yang memberatkan sama meringankan itu nanti dibawa ke persidangan. Disitulah bahwa itu penentuan ijazah itu asli apa tidak itu di persidangan gitu. Jadi bukan mengacu pada berak mungkin itu kan pemahaman. Jadi saya 1 menit boleh? Gitu. Singkat saja Bang, kurang dari 1 menit. Jadi gini, kurang dari 1 menit. Sejarah udah membuktikan bahwa sudah ada jurisprudensi atau putusan dari hakim yang mengatakan bahwa 2 kali itu gugatan mengenai ijazah palsu itu ditolak. Ya, dan juga sudah ada orang yang akhirnya dihukum. Ya kan, karena bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu di atas Quran, yaitu Gus Nur dan juga si Bambang Tri. Nah ini harusnya menjadi pelajaran. Gitu. Semuanya nanti akan ada di pihak kepolisian, timekeepernya termasuk mengumpulkan bukti-buktinya. Kita masih akan ikuti bagaimana proses hukum yang akan berlangsung. Terima kasih Bang Sylvester, Pak Arianto dan juga Bang Petrus malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan lain untuk Anda mengenai perang Iran melawan Israel yang kian memanas, serangan udara dan rudal setiap hari terjadi. Dan tentunya di tengah ketegangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mempertimbangkan pengerahan militer untuk membantu Israel menyerang Iran. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi. Apa yang membuat perang Iran melawan Israel ini tak kunjung mereda, pemirsa? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah saya hadirkan. Saya akan perkenalkan pemirsa, ini ada Mas Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah dan sekaligus pengajar politik internasional di Institut Agama Islam. Selamat malam Mas Pizarro. Selamat malam Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat.
Oke, Mas, kalau kita lihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel ini tidak kunjung mereda ya, Mas. Apa sebetulnya yang menjadi alasan konflik antara keduanya ini tidak kunjung mereda? Apakah ini bisa dikatakan ada kegagalan diplomasi internasional? Ya, kalau kita lihat kan pertama pola yang dilakukan serangan Israel ke Iran ini mirip seperti serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Tuduhan Amerika Serikat pada saat itu ialah Irak memiliki senjata pemusnah massal. Yang ternyata setelah Irak luluh lantas, senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan. Dan sekarang legitimasi yang sama itu mencoba di copy paste Israel ke Iran dengan tudingan Iran memiliki bom nuklir. Padahal kalau kita lihat dari laporan yang ada dan kemudian penelitian yang ada, itu Iran saat ini mengembangkan fasilitas nuklir tapi belum sampai kepada tingkatan senjata. Karena kan tujuannya lebih kepada energi, tujuan teknologi dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini tampaknya salah satu alasan kenapa Netanyahu menyerang Iran, dia juga ingin memperkuat konsolidasi sekutu-sekutu internasional yang udah mulai menjauh nih gara-gara genosida Gaza. Prancis, Inggris, itu kan tadi sekarang udah mulai berbalik badan dari Israel karena genosida Gaza. Dengan serangan ini kan udah mereka akhirnya kembali mendukung Israel. Ya, karena kan Iran masih memiliki problem dengan negara-negara barat seperti itu ya. Dan kemarin di pertemuan G7 misalkan kita bisa melihat ya, Inggris, Prancis yang tadinya punya konflik sama Israel sekarang sudah mendukung Israel. Kemudian kenapa ini berlanjut? Karena targetnya Netanyahu ialah merubah rezim Iran. Dia tidak hanya menyerang fasilitas nuklir, tapi ingin dirubah rezimnya. Ingin dirubah pemerintahan Iran menjadi pemerintahan yang lebih moderat, ya atau nanti punya koneksi lah dengan Israel. Seperti yang terjadi serangan Israel ke Hizbullah. Ya, Hizbullah yang faksinya Iran juga ketika melakukan pertempuran dengan Israel dan kemudian juga mendapatkan dampak yang besar serangan tersebut dari Israel. Sekarang kan Hizbullah bisa dikatakan kekuatan tidak lagi sekuat dulu. Ya, karena sekjennya ikut meninggal, para jenderal-jenderalnya meninggal dan lain sebagainya, dan bisa dibilang itu yang membuat kayaknya Hizbullah itu tidak begitu sekarang ikut turut serta dalam perang antara Iran melawan Israel. Kemudian Iran juga sama, sebuah negara yang berdaulat pasti dia akan melakukan perlawanan. Karena kalau kita lihat ya, yang kena dari serangan-serangan itu Israel itu rata-rata fasilitas strategis, fasilitas nuklir NANS itu terbesar loh di Iran. Ada lagi South Pars ya, fasilitas ladang gas itu juga fasilitas ladang gas yang sangat besar. Dan ini sudah pasti kan tekanan di Iran dalam negeri juga pasti sangat kuat untuk melakukan pembalasan. Dan Iran kan selama ini dia mencoba menahan diri ya untuk melakukan pembalasan, tetapi kan ini kan terus diprovokasi oleh Israel. Akhirnya kemudian pecahlah perang yang kemarin itu terjadi, dan sampai sekarang kita bisa melihat ya, serangan itu kalau kita lihat belum ada upaya deeskalasi, belum ada negosiasi. Dan kita masih melihat perang di antara keduanya, jual beli rudal masih terus berlangsung, bahkan jumlah korban jiwa di Iran itu sudah mencapai hampir 600 orang. Akibat perang yang dilakukan antara kedua pihak ini. Oke, yang terbaru kalau kita lihat serangan yang dilancarkan oleh Iran ke Tel Aviv gitu. Ini baru-baru ini menggunakan rudal Fatah 1 berhasil mematahkan pertahanan Iron Dome dari Israel. Apa yang terjadi? Apakah ini bisa dikatakan Iran ini memiliki teknologi yang lebih canggih untuk bisa menembus wilayah Israel? Kita harus tahu ya Mbak Vena ya, ini kan perang ini kan terjadi setelah hampir 2 tahun genosida Gaza. Peperangan antara Israel dengan faksi-faksi pejuang Gaza, di mana faksi pejuang Gaza seperti Hamas, Jihad Islam itu terus melemparkan roket, rudal. Tadinya kan berpikir setelah hampir 2 tahun di genosida, itu faksi-faksi perlawanan itu mati di Gaza. Tapi kan ternyata enggak, dia masih terus melakukan perlawanan. Dan rudal-rudal itu masih terus dilancarkan kepada Tel Aviv. Ini yang juga kemudian menurunkan kualitas Iron Dome. Ya, kemudian juga membuat banyak laporan, bahkan kalau kita lihat ya, kualitas Iron Dome udah nggak lagi sekuat dulu. Dan juga amunisinya itu udah mulai terbatas sekarang. Dan yang sekarang kan Israel mencoba meminta bantuan lagi sama Amerika untuk memperkuat amunisi Iron Dome-nya mereka. Yang ini kemudian akhirnya ketika ada serangan dari Iran, ini kan juga akhirnya ya karena situasi Iron Dome-nya juga udah nggak kuat, pertahanan udara sudah udah mulai melemah, ditambah lagi serangan dari Iran, makanya kita lihat juga Tel Aviv juga pora-poranda kan. Bahkan ada Institut Penelitian Charles Wiseman yang itu salah satu fasilitas riset yang cukup prestisius di Israel, itu juga terkena hantaman dari Iran. Dan Iran kan selama ini juga kekuatannya juga banyak dapat backup dari Rusia, dan juga dia mulai melakukan transformasi militer kan setelah perang Iran-Irak ya tahun 80-an. Iran itu kan mencoba melakukan transformasi militer dengan sangat kuat. Makanya beberapa fasilitas teknologi militer itu dia juga berkembang di sana, dan ini kan
Sampai sekarang dia juga memiliki fasilitas nuklir yang memadai. Ini membuktikan bahwa Iran dia sadar ya, dia juga punya perang bersama Amerika dengan Barat, dia juga harus memperkuat fasilitas militernya. Dan itu yang sebelumnya disasar oleh Israel begitu di Iran. Betul, gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat baru-baru ini Amerika Serikat memberikan sinyal akan ikut campur ya dalam perang antara Iran dan juga Israel. Seberapa besar peluang kemudian Amerika Serikat akan ikut terlibat dan tentu akan memberikan dukungan kepada Israel. Jadi di internal Amerika ini yang menarik ialah ini terjadi pecah ini di internalnya pendukung Donald Trump. Jangankan Amerika secara keseluruhan, di internal pendukung Donald Trump aja itu pecah. Karena apa? Donald Trump itu kan kita tahu ya, itu kan slogannya Make America Great Again. Dan kemudian American First. Artinya sesuai janji kampanye dia lebih mengurangi porsi perang di luar negeri untuk mengamankan ekonomi di dalam negeri. Bukan kemudian, apalagi dia juga pernah campaign dia pengen jadi juru damai. Ya kan, seperti itu. Ya, bahkan ini pecah nih pendukung Trump ini. Loh, bukankah Anda itu ketika kampanye ingin jadi juru damai, American First, tapi kok malah mengorbankan perang? Tapi problematikanya kan, partainya Donald Trump ini, partai Republik ini kan banyak dikelilingi oleh kelompok-kelompok lobby Zionis, lobby-lobby pro-Israel, yang kemudian akhirnya mendorong Donald Trump dan juga Amerika Serikat untuk sekarang lagi menimbang-nimbang untuk ikut untuk ikut bersama Israel melakukan serangan sama Iran. Sekarang kapal-kapal tanker Amerika misalkan, itu kan sudah diarahkan ke Timur Tengah. Ya, kapal-kapal tanker, pesawat udara tankernya ya, udah diarahkan ke Timur Tengah untuk mengisi bahan bakar pesawat-pesawat tempurnya. Bukan tidak mungkin, ya Trump akan mengambil keputusan untuk ikut bergabung bersama Israel kalau memang pemerintahan Iran atau militer Iran itu juga tidak berhasil dibawa ke meja perundingan. Kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu pasti serangan masih skala terbatas. Bantuan masih skala terbatas. Belum bantuan yang secara besar-besaran. Walaupun sekarang ini mengerikan. Karena Israel ini sekarang sedang mengincar fasilitas Fordo. Fordo itu fasilitas nuklirnya Iran yang ditaruh di bawah 80 meter di bawah permukaan tanah. Setengah mil. Seperti itu. Dan itu hanya bisa dihancurkan dengan bom yang sangat besar, bom B2. Mas Pizarro, sambil juga kita sama-sama lihat, saksikan kekuatan militer Iran dan juga Israel. Ini kami akan hadirkan di layar kaca Anda pemirsa. Ini adalah adu kekuatan militer Iran versus Israel. Oke, tentara aktif dari Israel ini ada 3.949.000, sementara Iran 49.000 lebih tentara aktif. Selanjutnya mengenai pesawat tempur, Israel memiliki 611 pesawat tempur, sementara Iran 551 pesawat tempur. Self-propelled artillery, Israel memiliki sebanyak 352, sementara Iran 392. Ini perbedaannya tidak begitu jauh antara kedua negara. Dan untuk mobile rocket projectors, Israel memiliki 183, namun Iran ini memiliki 1.517 mobile rocket projectors. Sistem pertahanan udara Israel ini terdiri dari Iron Dome dan juga Arrow, sementara Iran ini ada rudal balistik dan juga rudal jelajah. Nah, itu dia kita sudah saksikan ya kekuatan antara Iran dan juga Israel. Kalau ditimbang-timbang berdasarkan yang sudah kita saksikan bersama, ini kekuatannya seperti apa? Menelaah kekuatan antara Iran dan juga Israel. Iya, ini kan Israel selama ini kan berperang itu bukan dengan negara kayak Hamas ya di Gaza, Jihad Islam itu kan dia kelompok, bukan negara. Nah, ketika dia menghadapi Iran, ini kan Iran ini sebuah negara yang real ya. Kemudian tentaranya itu juga real gitu. Artinya ini ada pertarungan yang sepadan yang dihadapi Israel melawan Iran. Tapi problematikanya kita mengetahui bahwa Iran itu memiliki sekutu yang sangat kuat. Itu Amerika. Ya, itu juga ada Inggris dan juga ada Prancis. Dan terakhir kan tadi saya katakan bahwa Prancis dan Inggris itu sekarang mencoba kembali kepada Israel yang tadinya itu konflik dia ketika terjadi genosida Gaza karena Inggris sama Prancis tidak setuju. Sedangkan Iran saya masih melihat Rusia belum tentu firm untuk berada di belakang Iran. Memberikan dukungan Rusia dan Cina. Iya, kenapa? Rusia masih berhadapan dengan NATO di Ukraina. Ya, dia masih menghadapi perang di Ukraina yang belum selesai. Seperti itu. Dia lebih memokuskan fokus terhadap perang terhadap Ukraina. Makanya kan pendekatan Putin dia menawarkan mediasi. Dia mulai menawarkan sebagai penengah. Ya, apalagi hubungan Trump sama Putin itu udah relatif cair, Amerika sama Rusia. Cina juga sama, belum tentu juga firm dia mendukung Iran. Kenapa? Cina itu kan pendekatan lebih pada ekonomi. Dan Timur Tengah itu lapak kedua terbesar dia, lapak dagang terbesar kedua dia setelah Indo-Pasifik.
Namanya juga orang dagang di pasar, ya dia tidak ingin ketika mau dagang tapi di pagernya itu terjadi tawuran. Nah, sama juga Cina itu mendorong upaya terjadi adanya mediasi antara Iran dan Israel. Oke. Yang ingin kita ketahui, Mas Pizarro, apa sebetulnya skenario terburuk jika eskalasi perang antara Iran dan juga Israel ini makin terus memanas? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Berikutnya pemirsa, kami hadirkan untuk Anda kecanggihan rudal Fatah milik Iran. Ya, ini dia kecanggihan rudal Iran, rudal Fatah dan rudal Sejil. Rudal Fatah 1 ini dikembangkan divisi Dirgantara IRGC. Dan jarak jangkaunya ini kurang lebih 1.400 km dengan kecepatan 6.100 km per jam. Bobot 3.500 hingga 4.100 kg. Jenis rudal balistik hipersonik yang merupakan rudal Fatah 1 ini pemirsa dan juga bisa menghindari intersepsi. Kecanggihan lainnya dari rudal Fatah 1 ini mampu manuver tinggi dan juga berat hulu ledak 760 hingga 1.200 kg. Ya, tadi kita sudah menelaah ya kekuatan antara Israel dan juga Iran, termasuk juga yang sudah kita saksikan ini kecanggihan dari rudal Fatah 1 yang mampu menembus Iron Dome dari Israel. Pertanyaan tadi saya mengenai bagaimana kemudian jika eskalasi konflik perang Iran dan juga Israel ini makin memanas begitu, apa yang bisa terjadi, Mas Pizarro? Kalau kita lihat perang ini akan saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena mereka mengincar sama-sama zero sum game, Mbak. Nggak ada yang satu pihak menghabisi pihak yang lain, seperti itu. Kedua, kalau tuduhan Israel, Iran itu memiliki bom nuklir, saya malah khawatir ketika serangan itu dilakukan, Iran benar-benar malah bikin bom nuklirnya sekalian. Kayak gitu kan. Sekarang itu kan prediksi banyak kalangan ataupun analisis bahwa sekarang itu kan tingkat pengayaan uranium Iran itu mencapai 50-60%. Dia baru mencapai 90%, dia menjadi senjata nuklir. Kayak gitu. Bukan tidak mungkin Iran kemudian dia mempercepat karena namanya juga dia diserang terus, dia juga kemudian terisolasi dan dia berhadapan dengan para sekutunya Israel, dia kemudian membuat bom nuklir itu sendiri. Karena kan yang terjadi dengan perang Irak-Iran ya pada tahun 80-an, Iran sadar bahwa dia kalah secara fasilitas militer, dia tidak memiliki fasilitas teknologi yang canggih, maka kemudian di situ dia mulai melakukan transformasi, mulai melakukan penguatan pada dalam segi teknologi dan militer. Dan itu yang kemudian Iran mulai berubah secara kapasitas militernya pada tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang. Dan bukan tidak mungkin jika ini terus dilakukan, itu malah nge-push Iran. Malah akhirnya malah mendorong Iran untuk membuat bom nuklir. Dan jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kan ancaman nuklir akan semakin kuat. Apalagi Israel, ya ini target sekarang, itu dia pengen menghancurkan fasilitas nuklirnya Iran itu di Fordo. Itu 80 meter di bawah tanah. Dan jika ini dilakukan oleh Israel, maka akan timbul kontaminasi nuklir. Fasilitas NAN saja yang diserang sama Israel kemarin itu udah menimbulkan kebocoran nuklir. Apalagi ini ini fasilitas misteriusnya Iran yang Fordo yang disebut-sebut bagi Barat, ini disitulah disembunyikan fasilitas nuklirnya. Ini kemudian akan dihancurkan sama Israel dan ini akan menjadi konflik menjadi skala yang lebih luas lagi. Nah ini yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak kan, bahwa ancaman nuklir ini bisa jadi malah muncul dari perang antara Israel dengan Iran yang tidak berkesudahan karena sama-sama ingin menghabisi di antara keduanya. Walaupun mereka juga punya sejarah dulu di masa lalu Irak perang invasi Amerika Serikat ke Irak itu kan juga
Akhirnya rezim Saddam Hussein jatuh, itu kan proksi Iran yang kemudian tampil di Irak pada saat itu. Tetapi mungkin situasi sekarang udah berubah, bahwa terjadi konflik di antara mereka, dan ini menurut saya memang bagian dari Netanyahu ini juga untuk mengalihkan isu tekanan dia di domestik. Karena kan sekarang demo terus nih Mbak, di dalam Israel, untuk mengakhiri genosida Gaza, tentara-tentara Israel yang tewas. Apalagi yang terbaru, kontroversi undang-undang wajib militer bagi Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks kan sejak eranya Ben Gurion itu kan dispesialkan dia. Dia tidak boleh ikut perang, tidak boleh wajib militer, karena dianggap sebagai tokoh agama Yahudi. Tetapi kan masyarakat Israel itu protes. Loh, orang-orang biasa dipaksa wajib militer sama Netanyahu ikut perang ke Gaza dan mereka tewas. Kenapa kok tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang Yahudi Ortodoks itu dapat privilege dia? Nah ini kan konflik sekarang di internal Israel. Dan partai-partai sayap kanan Yahudi itu berencana angkat kaki mencabut dukungan dia dari Netanyahu. Ya, gitu. Kalau Netanyahu sudah dicabut dukungannya dari partai-partai sayap kanan Yahudi Ortodoks ini, maka kolaps, selesai nih pemerintahan Netanyahu. Karena dia cuma menang tipis, Mbak. Dia hanya menang 68 dari 60 kursi batas aman. Jadi cuma 8. Kalau partai-partai ini cabut, maka dia tinggal 50, 40, dan dia otomatis jatuh, dan sudah ada sanksi pidana yang menunggu dia akibat perang yang dikobarkan di Gaza. Seperti itu. Masih bicara soal eskalasi ya Mas, ada kekhawatiran mungkin situasinya akan semakin buruk, dan sudah ada pernyataan juga yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri ini menyatakan terus memantau mengenai situasi di Iran. Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar di Teheran ini juga sudah menyiapkan rencana darurat dan juga mengevakuasi bagi warga negara Indonesia di Iran jika situasi semakin genting. Berikut pemirsa, kami hadirkan pernyataan lengkap dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target-target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 ke level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti, warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya, karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Ya, pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi atas intensitas meningkat yang semakin meningkat tentunya. Tapi bagaimana kemudian dunia internasional ini harus merespon situasi ini agar tentunya tidak semakin memanas dan tidak semakin sengit terjadi? Iya, sekarang ini menarik ya. Pak Prabowo misalkan dia ke Rusia sekarang, ke Moskow ya. Besok juga ke Turki ketemu Erdogan. Menurut saya pertemuan-pertemuan ini harus menjadi langkah konsolidasi internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan deeskalasi antara perang Iran dengan Israel, karena dampaknya pertama genosida Gaza belum selesai. Ya, jangan sampai kemudian ini kita malah melihat ini bagian dari strategi Netanyahu untuk mengalihkan isu dari genosida Gaza. Dan jangan lupa sampai sekarang Gaza itu masih terus dibombardir oleh Israel walaupun dia sekarang membuka perang proksi dengan Iran. Kemudian jangan lupa juga ini dampak terhadap perdagangan gas dan ekonomi di Timur Tengah. Iran bisa saja dia nanti menutup Selat Hormuz ya. Ini selat yang menjadi lalu lintas bagi 20% minyak internasional. Jadi kan ini sudah diancam oleh Iran. Jika eskalasi ini terus berkelanjutan dan banyak fasilitas dia yang terkena, bukan tidak mungkin kami mengambil jalan menutup Selat Hormuz. Ya, yang di wilayah selat di mana lalu lintas perdagangan gas itu berlangsung. Ya, kemudian ini juga kita khawatir ya, ini apa yang dilakukan oleh Israel ke Iran, ini bisa di-copy paste di negara-negara lain. Kayak gitu Mbak ya. Kita lihat Irak sampai sekarang hancur lebur. Ya, atas serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke sana.
tingkat buta huruf masih tinggi, pendidikan juga hancur, ya. Irak yang dulunya negara yang baik, bagus, pura-puranda. Ini bukan tidak mungkin, karena kan tujuannya masing-masing itu ingin menghancurkan satu sama lain, terutama Israel ya ke Iran, karena kan Iran sebenarnya dia tidak ingin menginisiasi perang, dia tidak mau menginisiasi perang langsung kepada Israel, dia baru merespon ketika Israel melakukan serangan, ya seperti itu. Dan ini ketika ini terjadi, ini bukan tidak mungkin akan juga skenario-nya diterapkan kepada negara-negara Arab yang lain. Ya negara-negara tetangga ya, bisa jadi beberapa negara-negara di kawasan akan dilakukan seperti itu. Nah ini menurut saya memang kejahatan dan kekejian Israel harus dihentikan. Problematikanya belum banyak negara-negara yang berani menghentikannya, termasuk negara-negara Arab. Itu dia. Gitu. Karena apa? Mereka secara umum masih tergantung kepada Donald Trump. Tadinya kan Mbak, kalau kita lihat Trump ke Timur Tengah, tadinya kan ketika dia mendapat investasi besar di berbagai negara Arab, tadinya itu bisa menjadi jalan agar Trump bisa menekan Netanyahu untuk menghentikan genosida dan kobaran api di Timur Tengah. Tapi kan ternyata gagal. Ya, perang bukannya tidak berhenti, malah membuka front baru di wilayah Iran, ya sekarang di wilayah Timur Tengah yang lainnya, dan juga ini bukan tidak mungkin akan berkobar terus. Nah ini yang menurut saya memang sudah seharusnya dunia Arab tuh jangan mau diprank terus sama Amerika, jangan mau terus dikadalin lah bahasanya kepada Trump. Mereka sudah memberikan investasi kepada Trump, memberikan banyak uang kepada Trump untuk kerjasama energi, tetapi ternyata itu tidak menghentikan perang di Timur Tengah. Dan siapa yang akan kebakar? Ya negara Arab juga. Ya, yang akan terjadi kebakaran dari kepongahan yang dilakukan oleh Arab dan Israel, oleh Amerika Serikat dan Israel. Oke, tentu akan kita terus pantau ya bagaimana keberlanjutan perang antara Iran dan juga Israel ini. Terima kasih banyak Mas Pizarro atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan menarik saya membahas mengenai eskalasi perang antara Iran dan juga Israel yang semakin memanas. Saya kembalikan kepada rekan Ken Ane sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ane, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho dengan tema sekolah swasta gratis, apakah realistis? Sesaat lagi akan hadir menemani Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.